Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 ingin presentasikan hasil materi dari konsep sistem dan informasi. Untuk anggota kelompok kami ada Agnes Arbait, Aulia Pratiwi, Ayu Febriana, Cartika Fitriani, saya sendiri Daud Tevi, Dian Rahayu, Erma Safitri, dan Siti Hairul Aini. Bisa next slide. Untuk subbahasannya, yang pertama itu ada konsep fakta, lalu yang kedua ada data dan informasi, yang ketiga ada karakteristik kualitas informasi, dan yang keempat ada komponen sistem informasi. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Yang pertama adalah konsep fakta. Next. Konsep faktanya adalah sistem merupakan sekelompok unsur-unsur yang saling berhubungan satu sama lain demi mencapai tujuan tertentu. Suatu sistem mungkin juga bagian dari sistem lain yang lebih besar dalam kategori tertentu. Sistem ini juga bisa diartikan sebagai sebuah metode untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, informasi secara umum dapat didefinisikan sebagai hasil pengelolaan data. Sebuah informasi disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami sehingga bisa berguna untuk si penerima informasi. Informasi di dalam berisi tentang gambaran suatu kejadian yang nyata yang dipakai untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Sistem informasi bisa didefinisikan sebagai organisasi yang secara teratur mempertemukan kebutuhan pengolahan data transaksi harian. Sistem informasi digunakan untuk mendukung fungsi sebuah organisasi yang sifatnya manajerial. Sistem informasi erat kaitannya dengan kegiatan strategis. Dalam sebuah organisasi, sistem informasi bisa berupa sistem yang menyediakan semua informasi yang bermanfaat untuk seluruh tingkatan dalam organisasi tersebut. Di era yang sudah modern seperti ini, sistem informasi yang ideal harus bisa menyajikan data valid yang bisa diakses kapan saja informasi tersebut dibutuhkan. Selanjutnya, data dan informasi. Data merupakan bentuk paling primitif dalam jenjang informasi yang pada umumnya menggambarkan fenomena fisik yang dipresentasikan dalam simbol-simbol seperti angka-angka, kata-kata, atau oleh kode-kode yang terdiri dari gabungan numerik dan karakter. Data juga dapat disebut sebagai ukuran objektif atau karakteristik suatu entitas objek seperti manusia, tempat, benda, dan kejadian atau event. Bentuk data dapat berupa teks, data numerik, suara, maupun cerita. Informasi adalah data yang ditempatkan ke dalam suatu konteks bermakna bagi penerimanya, merupakan komponen dasar dari informasi yang akan diproses lebih lanjut untuk menghasilkan informasi. Contohnya adalah dokumen, bukti-bukti, transaksi, nota, kwitansi, dan lain-lain. Selanjutnya, data yang diolah dan disajikan dalam konteks yang berarti dan bermanfaat untuk menghasilkan informasi. Selanjutnya, next. Pengolahan data menjadi informasi. Pengolahan dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu mengubah data dalam suatu susunan tertentu. Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi isi data dan menempatkan data dalam konteks yang tepat bagi penggunanya. Nah, data yang telah diolah menjadi informasi digunakan untuk menghasilkan pengambilan keputusan dan selanjutnya menghasilkan data yang baru, kemudian diolah lagi kembali menjadi informasi dan seterusnya, atau yang kita kenal dengan siklus informasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada karakteristik kualitas informasi. Adapun karakteristik kualitas informasi terdiri dari yang pertama, dapat dipahami. Kualitas informasi yang akan ditampung nantinya dalam laporan harus memiliki kemudahan untuk segera dipahami oleh pemakai atau memiliki pengetahuan yang memadai. Yang kedua, ada relevan.
Informasi yang didapat harus banget memiliki kualitas yang relevan, artinya memiliki nilai umpan balik, bisa diprediksi, dan ketetapan waktu. Nah, guna untuk membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, sehingga dapat mempengaruhi suatu keputusan. Yang ketiga, ada keandalan. Informasi diharapkan memiliki kualitas andal, maksudnya bebas dari pengertian yang menyesatkan, yaitu terdiri dari informasi-informasi yang sudah teraktual. Juga untuk mengurangi kesalahan material dan dapat diandalkan pemakai sebagai penyajian yang tulus dan jujur atau diharapkan dapat disajikan secara wajar. Yang keempat atau yang terakhir yaitu dapat dibandingkan. Informasi dalam laporan keuangan harus bisa dibandingkan antar periode untuk dapat mengidentifikasi tren posisi dan kinerja laporan. Maka dari itu, dalam hal ini diperlukan banget adanya konsistensi. Baik, selanjutnya ada komponen sistem informasi. Next. Sistem informasi. Sistem informasi terdiri dari sebuah komponen yang bekerja sama untuk mengolah data dan prosedur informasi komponen. Sistem informasi terdiri dari unsur-unsur seperti masukan. Masukan atau input adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan untuk diproses. Kemudian pengolahan atau processing merupakan bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran yang berguna. Pada sistem informasi, proses dapat berupa suatu tindakan yang bermacam-macam, meringkas data, melakukan perhitungan, dan mengurutkan data merupakan beberapa contoh proses. Selanjutnya, keluaran atau output merupakan hasil dari pemrosesan. Pada sistem informasi, keluaran bisa berupa suatu informasi, saran, cetakan laporan, dan sebagainya. Kemudian umpan balik atau feedback diwujudkan dengan menggunakan umpan balik yang mencuplik keluaran. Umpan balik ini digunakan untuk mengendalikan baik masukan atau proses. Tujuannya adalah untuk mengatur agar sistem berjalan dengan tujuan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada perangkat keras, yaitu mencakup piranti-piranti fisik seperti komputer, printer, dan mouse. Lalu ada perangkat lunak, di mana sekumpulan instruksi yang mendukung perangkat keras untuk memproses data. Lalu ada prosedur. Prosedur adalah sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan prosesan data dan pembangkitan keluaran yang dikehendaki. Selanjutnya ada manusia, di mana semua pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem informasi, pandangan, dan penggunaan keluaran sistem informasi. Lalu ada database, yaitu tabel-tabel, hubungan, dan lain-lain yang berkaitan dengan penyimpanan data. Dan terakhir, ada jaringan komputer dan komunikasi data, yaitu sistem penghubung yang memungkinkan sesumber dipakai secara bersamaan atau diakses oleh sejumlah pengguna. Ya, itu saja presentasi dari kami kelompok 2. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.